Halo teman-teman semuanya, bagaimana kabarnya? Semoga kabarnya sehat-sehat semuanya ya. Selamat datang kembali di channel Study Student bersama saya Nusa Briansyah. Dan pada video kali ini kita masih berada di playlist pemrograman web dasar. Kita masih belajar tentang bahasa pemrograman PHP. Kita masuk di episode ke-35, cukup panjang juga. Kita akan bahas tentang struktur kontrol teman-teman semuanya. Tepatnya kita nanti akan menerapkan percabangan pada bahasa pemrograman PHP. Dan seperti biasa, kita itu belajarnya lewat dokumentasi resmi dari PHP. Dan untuk saat video ini dibuat, versi PHP-nya yaitu versi 8.1 gitu. Sip ya. Jadi kita langsung belajar lewat dokumentasi PHP resminya. Langsung aja ke php.net lalu klik aja navbar documentation-nya. Sip, kemudian kita view online aja, saya view online dalam bahasa Inggris di sini. Sip, kalau sudah di sini pada bagian pembelajaran kita ke struktur controls atau control structures gitu. Di sini ada beberapa kategori di struktur kontrol, itu ada percabangan, kemudian ada perulangan dan lain sebagainya. Kita pada video kali ini akan lebih fokus ke percabangannya dulu. Oke, ada introduction nanti kita pelajari, kemudian if else gitu, kemudian else if. Terus yang terakhir nanti kita akan belajar tentang alternatif sintak untuk struktur kontrol ini. Sip ya. Kemudian nanti ada satu lagi yang perlu dipahami atau perlu saya kasih tahu, yaitu percabangan ternary. Kita masuk di introduction-nya terlebih dahulu mungkin ya, pengenalannya. Jadi apa itu struktur kontrol? Jadi setiap script yang ada di bahasa pemrograman PHP itu dibangun dengan serangkaian statement atau pernyataan. Nah, statement atau pernyataan ini atau ekspresi ini dapat berupa misalnya penugasan gitu. Misalnya nanti nama diisi Budi, terus kelas diisi apa. Nah, itu kan penugasan ya. Atau bahkan pemanggilan fungsi. Atau bahkan nanti statementnya ada dalam statement loop. Atau ada dalam statement pernyataan kondisional atau kondisi gitu ya. Ada di statement kondisi. Bahkan pernyataan yang tidak melakukan apapun gitu. Atau biasanya juga disebut dengan statement empty statement atau pernyataan yang kosong gitu aja. Nah, teman-teman semuanya, statement ini biasanya diakhiri dengan titik koma. Gitu. Sebuah statement atau ekspresi biasanya diakhiri dengan titik koma. Nah, terus selain itu, pernyataan dapat dikelompokkan ke dalam kelompok pernyataan gitu, dengan mengenkapsulasi sekelompok pernyataan menggunakan kurung kurawal nanti. Kurung kurawal. Sip ya. Ini kalau teman-teman udah belajar Java, udah belajar C, gampang banget. Nanti kita tinggal terapin gitu aja. Makanya sebelum belajar ini saya harap sih teman-teman harus paham dulu mengenai konsep pemrograman dasar ya, atau dasar-dasar pemrograman. Sebuah pernyataan kelompok adalah pernyataan dengan sendirinya juga. Nah, mungkin agak mumet sih, cuman gak apa-apa. Nah, terus berbagai jenis pernyataan dijelaskan dalam bab ini. Sip ya, kita masuk aja langsung di if-nya sekarang. Pengkondisian if. Jadi gampang aja, saya nggak mau banyak-banyak di sini, langsung ada contohnya. Ekspresi itu ini. Ini kan blok if-nya ya. Ini kondisinya apa? Terus nanti kurung kurawal, kurung tutup, kayak misalnya gini. Nah, ini ekspresi nih. Ini statementnya. Kalau ekspresi kan satu gini. Ini ekspresi apa? Ini ekspresi apa? Sedangkan kalau statement atau pernyataan itu apa aja yang ada di dalam ini kurung kurawal. Pembuka, penutup statement kita ada di antara buka dan tutup kurung kurawal tersebut. Gitu. Ini akan dieksekusi kalau pernyataannya benar. Sip, langsung aja cobain ya daripada lama-lama. Buka VS Code-nya atau text editor favorit teman-teman semuanya. Jangan lupa dihidupkan service Apache di examnya ya. Lam kalau saya. Lam start Apache. Nah. Oke, mantap. Kalau sudah, saya akan buka belajar.php ini ya. Belajar PHP foldernya di dalam htdocs. Terus seperti biasa saya akan singkirkan ini ke sini biar gampang nanti kita tap-tapnya gitu. Ini saya singkirkan ke kanan. Oke, aman.
kita akan bikin folder baru namanya 35 struktur control atau control struktur. Ini lebih spesifiknya kepada decision, percabangan itu ya, atau pengkondisian itu conditioning. Gitu. Sip. Kita bikin folder baru namanya if.php. Sip. Buka tag PHP. Saya nggak perlu jelaskan if ya, karena harusnya teman-teman juga udah paham. Kita tinggal transformasi ke bahasa pemrograman yang lain gitu aja. Nah, misalnya gini. If itu kita contohkan ke yang paling mudah aja. Misalnya di sini status berangkat. Awalnya false, nggak berangkat. Nah, ini kan ekspresi ya. Gimana kalau ekspresi ini bisa dirubah berdasarkan kondisi gitu. Misalnya kalau si Udin mau berangkat. Nah, ini saya harus tambahkan di sini misalnya apakah si Udin mau berangkat, entah berangkat nonton apa kayak gitu ya. Oh, Budi misalnya, si Udin misalnya mau gitu. Nah, kalau si Budi mau berangkat gitu, maka status berangkat kita set true misalnya gitu, gampangnya. Oke, atau ini sama halnya gini deh. Sama aja. 2 kali kayak 3 kali sama dengan sama aja. Nah, ini. Simple aja. Kemudian saya akan echo status berangkat. Gitu. Sip, cobain. Kalau host belajar PHP, masuk ke bagian 35 struktur kontrol if 1. Oke, berangkat. Nah, kalau misalnya si Udin nggak mau berangkat, gimana? Ya udah 0 gitu. Sip ya. Oke. Berarti kan ini kita bacanya kalau si Udin mau berangkat, kita ubah status berangkat jadi true. Kan gitu, simple aja. Kalau misalnya konteksnya adalah bilangan gitu. Misalnya di sini angka sama dengan 9 gitu. Terus kita mau lakukan pengkondisian. Kalau angka lebih besar dari 0 dan gitu ya. Dan variabel angka itu lebih kecil sama dengan 10. Gitu misalnya. Berarti kita akan echo angka di antara 0 sampai 10 gitu. Konteksnya angka. Tinggal sesuaikan aja operator apa yang diperlukan untuk melakukan pengkondisian ini. Oke, kita udah belajar tentang operator logika, operator pembanding, dan lain sebagainya lah. Oke, angka di antara 0 sampai 10. Kalau 11 gimana? Ya nggak termasuk ya berarti. Oke. Sip gitu, itu if. Kemudian yang berikutnya itu ada else. Else ini adalah simpelnya ya. Simpelnya adalah cara kita menangani ketika if-nya atau kondisinya tidak terpenuhi. Jadi dilemparnya kemana gitu. Kalau tadi kan kita nggak ada bahan lemparan ya. Kalau ini nggak terpenuhi atau nggak lolos gitu ya, berarti kan nggak ada yang dilakukan gitu. Sedangkan kalau else nanti kalau ini nggak lolos, apa statement yang akan dilakukan? Kita akan bikin new file, ini else gitu, .php. Simple aja. Oh ya, saya gedein ya. Misalnya nih, si tadi status berangkat sama dengan false gitu. Terus kita cek misalnya if kalau status berangkatnya true gitu ya, maka kita ngapain? Kita tampilkan aja misalnya echo Widi jadi berangkat nih gitu. Nah, ini else echo statementnya misalnya kok nggak jadi berangkat, misalnya gitu. Terus ini back refresh buka else gitu.
Kok nggak jadi berangkat? Iya. Gitu ya. Status berangkat false. Apakah status berangkat true? Tidak. Berarti satu statement ini diabaikan. Lari ke else gitu. Atau bahkan kalau tadi misalnya angka untuk kondisinya angka. Angka sama dengan 890 gitu. If ini yang sangat umum digunakan oleh orang-orang. Misalnya angka itu di atas, angka itu lebih dari 80 dan angka kurang dari sama dengan 100. Gitu. Maka ngapain? Maka misalnya eho, ya Anda pintar. Jangan sombong. Save else. Eho, belajar lagi lah. Gitu ya. Oke. Ya Anda pintar, jangan sombong. Gitu. 90 itu lebih besar dari 80 dan 90 ini lebih kecil sama dengan 100. Gitu. Sip ya, paham if else. Terus nih, apalagi ada else if. Nah, kita bisa membuat kondisi kita itu banyak. Langsung aja. Kita bikin lagi di sini else if.php. Jadi misalnya tadi kita punya angka, oke, misalnya 90 atau 67 gitu. If kalau angka atau nilai ya seharusnya mah, angka di atas 80 dan angka di bawah sama dengan 100. Ini gini aja deh. Maka Anda pintar. Gitu. Tadi kan kita langsung lempar ke kondisi kalau salah ya. Sekarang kita cegah lagi. Bisa. Else if kalau angka di atas 50 dan angka di bawah berapa? 80 misalnya. Ngapain? Tampilkan aja. Oh ya, dan ini untuk statement ini bisa lebih dari satu ya. Ini kan satu ekspresi doang. Nanti bisa apa, bisa apa gitu. Tergantung kondisinya apa. Tergantung situasinya bagaimana. Terus nih, kalau misalnya ini berarti sedikit pintar. Itu. Nah, kalau semuanya tidak terpenuhi, gimana? Eho gagal gitu misalnya. Sip. Kembali, refresh, masuk else if. Sedikit pintar, oke. Apakah 67 di atas 80? Tidak. Di bawah sama dengan 100? Iya. Tidak dan iya kalau operator logikanya and itu false. Dilemparlah lagi ke sini. Apakah 67 di atas sama dengan 50? Iya. Di bawah 80? Iya. Masuk dia. Masuk ke statement ini. Gitu. Sip ya. Gampang banget. Gampang lah. Nanti boleh dicoba-coba untuk studi kasus yang lain. Ini cuman yang gampang-gampang aja. Terus yang terakhir nih teman-teman semuanya. Tentang alternatif syntax for control structures. Atau sintaks alternatif untuk control struktur. Jadi tadi ketika kita membuat statement, kita kan pakai kurung kurawal ya. Kita pakai kurung kurawal seperti ini. Nah, di bahasa pemrograman PHP saya nggak tahu ya, di sini jelaskan nggak ya? Oh ya. Nah, pada PHP 4 dan selanjutnya ini, itu ada yang namanya alternatif sintaks untuk kontrol struktur atau untuk struktur kontrol. Dia untuk menggantikan si kurung kurawal tadi. Dengan apa? Dengan titik 2. Tapi untuk ujung kurung kurawal, kita harus sesuaikan. Entah itu if, entah itu for each, entah itu switch, entah itu while, dan lain sebagainya. Yaitu dengan misalnya and if, berarti ujung dari if, atau kurung kurawal ujung penutup, kita ganti dengan and if. Contoh, saya akan ambil ini aja lah ya. Ambil ini aja.
Saya akan bikin di sini alternatif gitu. Sip. Gini ya. Ini kan defaultnya kayak gini. Refresh dulu alternatif aman. Nah, kita bisa ganti ini. Yang awal, kurung awal-awal dari statement diganti dengan titik 2. Semuanya berarti. Gini. Ini juga. Kan gitu. Sip. Sip. Nah, yang ujung diganti apa? Nah, yang ujung, ini ujung if-nya mana? Ujung if-nya ini. Jadi ini udah nggak diperluin lagi. Nggak apa-apa gini. Ini end if. Titik koma. Aman nggak? Aman banget gitu. Jadi untuk menggantikan yang tadi. Oke, karena kalau misalnya nanti, anggaplah kita punya program yang untuk if-nya, untuk for-nya itu bersarang terus. Misalnya gini, if, kalau misalnya, ini error nggak apa-apa, misalnya username-nya bener gitu, oke, nanti kan dicek lagi nih, if gitu, cek passwordnya, kan gitu. Ini baru 2 bersarang nih, atau 1 bersarang. Ada if di dalam if. Pertanyaannya nanti, oke, nanti kalau misalnya ini udah banyak, kita bingung misahinnya. Ini tutupnya mana? Ini tutupnya mana? Ini tutupnya, ini bukanya mana? Gitu-gitu. Susah nanti. Oke. Ini bisa digantikan dengan kayak gini. Ini and if. Ini diganti lagi. Gini. Sip ya. Gitu aja. Nah, dan untuk ngoding itu pastikan ya kita walaupun si PHP ini tidak ada istilah indentasi, kayak gini aja juga udah bener gitu. Cuman sebaiknya kita kalau nulis codingan ya rapi dikit lah gitu. Untuk apa? Untuk ngasih tahu mana yang lebih dalam untuk bersarangnya, mana yang paling luar gitu. Jadi seandainya nih, ini kan di luar, ya harusnya untuk yang satu kelompok itu di luar juga. Gitu. Sip ya. Makanya nanti kalau udah kayak gini, ini kayak gini, kan susah. Kita ngepasin di tabnya. Mana nih? Oh, kok nggak ada and if-nya nih di indentasi ini gitu kan susah. Oke, perhatikan juga kerapian codingan kita. Sip ya teman-teman semuanya. Kemudian nih info yang terakhir dari saya yaitu ada ternary operator. Ini masuknya ke operator cuman nggak apa lah ya. Operator.php. Jadi konsepnya itu sama kayak pengkondisian if else. Nah, diperuntukkan untuk mengisi nilai variabel. Gitu. Nah, tadi kalau kita, oh ya ini saya tambahin satu lagi. Hanya berisi satu statement penugasan. Satu ekspresi, ekspresi penugasan. Jadi, tadi kalau kita perhatikan, ini kita bisa ada beberapa ekspresi di sini dalam satu statement. Satu statement bisa beberapa ekspresi. Nah, sedangkan kalau si ternary itu cuma satu ekspresi aja, udah nggak boleh lebih. Contoh kasusnya gimana? Contoh kasusnya misalnya gini. Misalnya di sini nilai sama dengan 80 gitu. Berarti ini misalnya status kelulusan Udin sama dengan false misalnya gitu. Kalau kita cek pakai if biasa, jadi kan gini ya. Misalnya if kalau variabel nilai itu lebih besar sama dengan 80 dan variabel nilai lebih kecil sama dengan 100 gitu, maka
si status kelulusan Udin sama dengan lulus gitu misalnya. Oke, atau ini dinulin dulu deh. Kan gini. Terus else berarti status kelulusan Udin sama dengan gagal. Kan gitu. Kita bisa persingkat ini langsung saat dia diisikan. Diisikannya pakai kondisi. Jadi gini. Oh, ini kita coba dulu. Back, refresh, ternary. Oh, oke. Kita echo dia. Echo status kelulusan Udin. Lulus. Oke. Kita bisa gantikan ini di sini. Langsung di saat mengisikannya. Caranya gini. Yang pertama, kondisinya apa? Kondisinya berarti kalau nilainya itu lebih besar sama dengan 80 dan nilai lebih kecil sama dengan 100, maka gitu. Ini kalau true. Oke, pakai tanda tanya. Maka isikan lulus ke variabel status kelulusan Udin. Else pakai titik 2 gagal. Sama aja nih. Boleh dicek? Boleh. Sama aja. Kalau 50 gimana? Gagal. Gitu. Jadi if kalau bener apa, kalau salah apa. Gitu. Cuman kan ini hanya satu statement aja atau satu ekspresi aja, nggak boleh lebih. Karena ini tujuannya untuk mengisikan nilai ke variabel berdasarkan kondisi. Gitu. Sip ya teman-teman semuanya. Jadi itu aja untuk video kali ini. Mudah-mudahan videonya bermanfaat. Ada satu imbuhan yaitu mengenai ternary operator untuk mengisikan nilai ke variabel berdasarkan kondisinya apa. Sip, jadi saya rasa itu untuk video kali ini. Singkat aja, mudah-mudahan teman-teman semuanya paham, videonya bermanfaat. Saya Nusa Briansyah pamit, saya ucapkan thank you, terima kasih, keep learning and keep spirits teman-teman semuanya.